Oke, kembali lagi bersama saya. Seperti janji saya kemarin, pada video kali ini kita akan membahas sebuah SSD, yaitu SSD SATA ADATA Ultimate SU800 dengan kapasitas 512 GB. SSD ini adalah SSD bekas copotan laptop yang saya beli di online marketplace. Lalu apa yang membuat saya tertarik membeli SSD ini sampai rela membeli bekasan seperti ini? Tak lain adalah karena SSD ini adalah termasuk SSD kelas atas dari ADATA dengan fitur DRAM case buffer. Selain itu, kebetulan saja saat saya beli harganya cukup murah dan power on time atau POT serta lifetime write-nya masih terhitung rendah. Sebelum lanjut, saya akan cerita sedikit mengenai SSD ADATA SU800 ini. Jadi setelah saya browsing-browsing, saya menemukan informasi bahwa ADATA SU800 ini ada dua versi, yaitu versi pertama yang menggunakan NAND flash dari Micron dan versi kedua yang menggunakan NAND flash dari Samsung. Nah, uniknya berdasarkan informasi yang saya dapat dari website Tech Power Up, ADATA SU800 512 GB versi Micron ini menggunakan 6 buah chip NAND flash. Satu chip NAND flash ukurannya adalah 96 GB yang terdiri dari dua dice dengan ukuran masing-masing 384 GB alias 48 GB. Jika menggunakan 6 buah chip NAND flash, maka kapasitas SSD ini seharusnya adalah 576 GB. Karena kapasitas 576 GB tidak lazim, maka agar size-nya menjadi 512 GB sesuai dengan ukuran SSD pada umumnya, kemungkinan besar ADATA dalam tanda kutip mengakalinya dengan cara yaitu tidak mengaktifkan secara penuh salah satu chip dari NAND flash yang terpasang. Salah satu chip NAND flash yang berukuran 96 GB itu diutilisasi hanya sebesar 32 GB saja. 64 GB sisanya dinonaktifkan. Jadi, ADATA SU800 versi pertama ini menggunakan konfigurasi 5x96 GB ditambah 1x32 GB yang jumlah totalnya menjadi 512 GB. Nah, ini baru kemungkinan ya. Bisa saja konfigurasinya berbeda untuk menghasilkan sebuah SSD dengan ukuran 512 GB dari raw capacity sebesar 576 GB tersebut. Kemudian karena kemungkinan penggunaan konfigurasi NAND flash Micron dianggap tidak efisien secara biaya produksi, ADATA kemudian merilis lagi SU800 512 GB yang menggunakan NAND flash dari Samsung dengan konfigurasi 4 chip NAND flash yang masing-masing chip berukuran 128 GB. Oke, itu tadi sedikit keunikan riwayat dari SSD ADATA Ultimate SU800. Selanjutnya langsung saja kita bahas spesifikasi teknis dari ADATA SU800 512 GB ini. Berdasarkan datasheet yang saya download dari website resminya, ADATA SU800 512 GB ini adalah sebuah SSD 2,5 inci dengan interface SATA 3 6 Gbps yang diklaim memiliki maksimum sequential read hingga 560 MB per second dan maksimum sequential write hingga 520 MB per second. Kemudian untuk nilai TBW-nya ada di angka 400 TB, cukup besar untuk ukuran sebuah SSD SATA. Kemudian dalam datasheet juga disebutkan bahwa SSD ini menggunakan SSD controller dari Silicon Motion dengan kode SM2258. NAND flash 3D TLC, MTBF hingga 2 juta jam dan maksimum storage temperature ada di angka 85 derajat Celcius. Lalu fitur-fitur unggulan seperti Intelligent SLC caching dan tentu saja DRAM case buffer. Kemudian fitur penting yang biasanya hanya ada di SSD high-end yaitu device sleep, yang mana dengan fitur ini SSD akan masuk ke sleep mode ketika sedang tidak diakses. Fitur ini sangat berguna jika SSD dipasang di perangkat mobile seperti laptop karena akan meningkatkan daya tahan baterai. Oke, sebelum melakukan uji sintetis dan uji transfer data, pertama-tama saya siapkan dulu SSD ini karena SSD ini masih berstatus unallocated. Oke, setelah siap saya akan mengulik informasi SSD ini dari aplikasi Harddisk Sentinel. Pada Harddisk Sentinel terlihat informasi power on time berada di 135 hari lebih. Kemudian performance dan health 100%, lalu temperatur terbaca di 25 derajat Celcius. Pada tab information terlihat SSD ini menggunakan SSD controller dari Silicon Motion SM2258G. SM2258 merupakan controller dengan fitur DRAM case yang mana support dengan tipe DRAM DDR3 atau DDR3L.
Menurut datasheetnya, SM2258 ini mampu menghasilkan kecepatan sequential read hingga 560 MB per second dan sequential write hingga 520 MB per second. Kecepatan ini sama dengan yang diklaim oleh Adata untuk lini SSD SU800-nya. Kemudian beralih ke disk information. Terlihat SSD ini menggunakan NAND flash dari Samsung dengan tipe 64 layer 3D TLC. Dengan informasi dari Sentinel ini dapat dipastikan SSD yang saya beli ini adalah revisi kedua, yaitu dengan konfigurasi 4 chip NAND flash Samsung. Kemudian pada Crystal Disk Info terlihat SSD ini berjalan pada mode SATA 3 6 Gbps alias SATA 600. Total host write ada di 2 TB, health status good 100%, suhu 25 derajat. Dengan total host write di angka 2 TB dari 400 TBW total, artinya TBW SSD ini baru terpakai 0,05% saja. Terhitung bagus untuk sebuah SSD bekas. Oke, langsung saja ke pengujian. Seperti biasa, pengujian akan saya lakukan dalam dua kondisi, yaitu SSD dalam keadaan kosong dan SSD dalam keadaan hampir penuh. SSD ini saya uji menggunakan PC saya dengan spek sebagai berikut. Pengujian pertama yaitu uji sintetis, menggunakan aplikasi Crystal Disk Mark 8. Pada pengujian ini dibuka juga aplikasi HW-Info 64 untuk memantau suhu SSD saat pengujian. Berikut adalah hasilnya. Pada tes Crystal Disk Mark 8 didapatkan hasil yaitu 562,08 MB per second sequential read dan 510,93 sequential write. Hasil ini menunjukkan kecepatan yang sesuai dengan klaimnya. Untuk temperatur maksimum saat pengujian ini berada di angka 51 derajat Celcius. Uji sintetis yang kedua adalah menggunakan aplikasi AS SSD dan berikut adalah hasilnya. Pada AS SSD didapatkan hasil yaitu 523,93 MB per second sequential read dan 356,56 MB per second sequential write. Skor yang didapatkan adalah 1089 poin. Suhu maksimum saat pengujian ini berada di angka 45 derajat Celcius. Uji sintetis yang ketiga adalah menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Pada ATTO Disk Benchmark, kecepatan sequential read tertinggi ada di angka 537,06 MB per second dan sequential write tertinggi di angka 483,30 MB per second. Suhu maksimum ada di 51 derajat Celcius. Oke, setelah uji sintetis, tes selanjutnya adalah uji transfer data antar disk. Pada pengujian ini akan melibatkan SSD NVMe WD-SN530 512GB PCIe 30X4. Yang pertama adalah mengcopy sebuah file dengan size 8,21 GB dari WD-SN530 ke Adata SU800. Berikut adalah hasilnya. Transfer speed di awal kisaran 1,2 GB per second dengan tren menurun sampai di detik keempat turun ke sekitar 400-an MB per second. Stabil sampai akhir dalam waktu 17 detik. Lalu sebaliknya dari Adata SU800 ke WD-SN530. Transfer speed dari awal sampai akhir stabil di kisaran 400-an MB per second. Operasi ini selesai dalam waktu 19 detik. Kemudian selanjutnya adalah mengcopy sebuah folder berukuran 10,5 GB yang berisi 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Berikut adalah dari WD-SN530 ke Adata SU800. Transfer awal ada di 1,5 GB per second dengan tren menurun. Detik ke-4 sampai detik ke-12 ada di kisaran 400-an MB per second. Setelah itu turun lagi di kisaran 200 MB per second sampai detik ke-19. Di detik ke-23 sempat turun ke kisaran 20 MB per second. Setelah itu naik perlahan sampai akhir ke angka 300-an MB per second. Operasi ini selesai dalam waktu 46 detik. Lalu sebaliknya dari Adata SU800 ke WD-SN530. Dari detik pertama hingga detik ke-14, transfer speed ada di kisaran 450-an MB per second. Kemudian setelah itu turun ke kisaran 150-an MB per second. Kemudian di detik ke-28 turun lagi ke kisaran 20-an MB per second. Lalu setelah itu perlahan naik sampai akhir ke 300-an MB per second. Operasi ini memakan waktu 54 detik. Setelah pengujian dalam keadaan kosong, selanjutnya SSD diuji dalam keadaan hampir penuh, hingga tersisa space 5 GB saja. Ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dan performa SSD saat kapasitasnya hampir habis. Yang pertama adalah uji sintetis Crystal Disk Mark 8 dan berikut adalah hasilnya.
Terlihat di sini terjadi sedikit penurunan hasil benchmark, terutama pada kecepatan sequential write-nya. Suhu maksimal pada pengujian ini adalah di angka 51 derajat Celcius. Selanjutnya adalah menggunakan aplikasi AS SSD dan berikut adalah hasilnya. Sejalan dengan hasil Crystal Disk Mark 8, pada AS SSD juga menunjukkan sedikit penurunan, terutama di kecepatan write-nya. Skor total yang didapatkan adalah 1044. Suhu maksimal pada pengujian ini adalah 45 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya menggunakan aplikasi ATTO Disk Benchmark. Berikut adalah hasilnya. Hasil ATTO Disk Benchmark menunjukkan tidak adanya penurunan kecepatan read, namun kecepatan write-nya justru agak berantakan dan tidak konsisten. Suhu maksimal pada pengujian ini adalah 51 derajat Celcius. Pada kondisi hampir penuh ini, saya juga melakukan uji transfer file. File yang saya gunakan adalah sebuah file video berukuran 4,06 GB. Pada uji ini saya melibatkan SSD sistem saya yaitu WD PC SN810 512 GB PCIe 40X4. Lalu mengapa tidak melibatkan SSD WD SN530 seperti pada uji SSD dalam keadaan kosong? Karena saat proses pembuatan video ini, WD SN530 saya laku terjual. Oke, berikut ini adalah dari WD PC SN810 ke ADATA SU800. Kecepatan awal ada di kisaran 1,7 GB per second, lalu di detik keempat ada di 400-an MB per second, stabil sampai akhir dalam waktu 8 detik. Kemudian sebaliknya dari ADATA SU800 ke WD PC SN810. Kecepatan transfer ada di kisaran 1,7 GB per second, berlangsung stabil dalam waktu 4 detik. Oke, setelah serangkaian pengujian tadi, berikut beberapa poin yang dapat saya sampaikan sebagai kesimpulan. Untuk penampilan fisik dan juga build quality, ADATA Ultimate SU800 ini memiliki penampilan yang cukup menarik perhatian dengan gambar burung serta kombinasi warna biru hitam. Build quality juga termasuk bagus menurut saya. Casingnya terbuat dari bahan logam dan plastik, tidak mudah dibuka seperti SSD murah yang sudah sering saya review sebelumnya. Kemudian untuk garansi, jika teman-teman membeli baru, ADATA SU800 ini di cover garansi terbatas selama 3 tahun. Kemudian untuk performa, SSD ini mampu memberikan performa yang sesuai dengan klaimnya. Perbandingan hasil uji sintetik antara kondisi SSD kosong dan SSD hampir penuh menunjukkan hanya sedikit penurunan performa. Namun pada hasil ATTO Disk Benchmark, kecepatan write menunjukkan pola yang tidak konsisten. Ada penurunan kecepatan write di beberapa ukuran file. Kemudian untuk performa transfer data menurut saya sesuai ekspektasi. Uji transfer file pada kondisi SSD hampir penuh juga mampu dilalui tanpa stuck atau error dengan kecepatan transfer yang cukup stabil. Sensor suhu juga aktif dan terbaca pada aplikasi. Masalah terbesar SSD ini adalah harganya. Di beberapa official store, harga SSD ini untuk size 512 GB masih di angka 1 jutaan saat video ini dibuat, yang menurut saya akan sulit bersaing. Ada beberapa SSD 512 GB dengan DRAM case yang lebih worth it untuk dibeli. Misalnya Samsung 870 EVO 500 GB di harga 800 ribuan, WD Blue 500 GB di harga 700 ribuan, atau Transcend SSD 230S di harga 600 ribuan. Tetapi kalau teman-teman tetap ingin memiliki SSD ini, saran saya beli yang second dengan POT dan live write yang masih rendah. Kalau beruntung, teman-teman bisa dapat harga di bawah 400.000. Kemudian yang terakhir, performa SSD ini sebenarnya bagus secara umum. Ditambah lagi SSD ini termasuk SSD kelas atas dari ADATA. Tetapi saya tidak bisa menyarankan SSD ini kalau teman-teman beli baru, karena harganya yang tidak kompetitif dan price performanya sangat rendah dan juga tidak worth it. Lebih baik beli SSD merek lain yang lebih murah tetapi memiliki kelas yang sama dengan SSD ini, atau beli second dengan kondisi yang bagus di kisaran harga 400-an ribu kecil. Oke teman-teman, demikian review SSD ADATA SU800 ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like videonya, dan tinggalkan komentar jika ada yang ingin disampaikan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.